Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah sholat isya dan sholat sunnah tarawih Masjid Ar-Raid yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peribahasa kita ada istilah tidak ada rotan akar pun jadi. Saya dapat info kalau yang dapat giliran memberikan nasihat ceramah pada malam hari ini berhalangan hadir, sehingga saya insya Allah mencoba untuk sejenak mengisi apa yang bisa kita sampaikan sebagai sebuah nasihat. Oleh karena itu mungkin dari segi penampilan sangat tidak layak, karena memang tujuannya untuk ikut sebagai jamaah biasa. Jamaah sekalian, kalau kita ingin merenungkan dalam 12 bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu, dari bulan Muharram hingga bulan Zulhijjah, maka semua ulama tanpa terkecuali menyepakati bahwa bulan suci Ramadan itulah bulan yang paling mulia dibandingkan dengan 11 bulan yang lainnya. Alasannya jelas, karena satu-satunya bulan yang di dalamnya Allah turunkan itu Al-Quran, dan tidak pada bulan-bulan yang lain, hanya pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka kemudian lahirlah sebuah konsep dan teori bahwa apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi mulia atau lebih mulia. Sebagaimana bulan Ramadan tadi lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi level kemuliaannya dibandingkan dengan 11 bulan yang lainnya. Di antara contohnya jamaah sekalian, dari sekian banyak malaikat yang Allah ciptakan, maka kata para ulama kita, malaikat Jibril alaihi salam merupakan malaikat yang paling mulia atau penghulunya para malaikat. Mengapa demikian? Sebabnya sama. Karena malaikat Jibril yang berinteraksi langsung dengan Al-Quran sebagai penyampai wahyu atau yang membawa itu Al-Quran kepada Rasulullah SAW, dan tidak pada malaikat-malaikat yang lain. Begitu pula ketika kita menyebutkan dari sekian banyak nabi dan rasul yang Allah ciptakan, seluruh kaum muslimin di dunia ini sepakat mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul yang paling mulia. Alasannya juga sama, karena satu-satunya Rasul yang diberikan mukjizat Al-Quran hanyalah Nabiullah Muhammad SAW, dan tidak pada Nabi dan Rasul yang lainnya. Di antara tempat atau lokasi di belahan bumi ini, Kota Makkah dan Kota Madinah disebutkan sebagai dua tempat yang Allah sucikan dan Allah muliakan. Bahkan nanti Dajjal ketika berkeliling dunia untuk menyesatkan kaum muslimin, hanya di dua tempat ini saja yang tidak bisa dimasukinya. Di antara sebabnya juga karena Al-Quran diturunkan di dua tempat itu, walaupun secara hukum dan syariat berlaku di mana saja hingga hari kiamat nanti. Begitu pula jamaah sekalian, malam Lailatul Qadar disebutkan sebagai malam yang paling mulia
dibandingkan semua malam-malam yang ada. Juga di antara sebabnya karena di malam itulah Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka kita bisa mengatakan bahwa begitu pula dengan kita manusia yang jumlahnya miliaran di bumi Allah ini. Kalau ingin menjadi manusia yang paling mulia, diangkat derajat kemuliaannya dibandingkan miliaran manusia lainnya, maka jadikan Al-Quran sebagai sebabnya. Maka sudah sangat pantas di bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran, kita jadikan sebagai momentum untuk kita kembali mengakrabkan diri dengan Al-Quran itu. Berusaha tidak melewati hari-hari kita kecuali lisan ini basah membacanya. Berusaha menghafalkannya sedikit demi sedikit. Berusaha mempelajari isi dan kandungan Al-Quran. Serta berusaha pula semaksimal mungkin kita mengamalkannya. Maka dengan sebab itu kita akan menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, kita merasa heran, merasa sedih jika ada kaum muslimin merasa malas untuk membaca Al-Quran. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an dan orang-orang yang mendirikan salat dan orang-orang yang berinfak baik dengan cara sembunyi ataupun terang-terangan infaknya itu. Apa kata Allah? Perbuatan yang demikian tadi itu berarti mengharapkan perniagaan dengan Allah yang dijamin lan tabur, tidak akan pernah mengalami kerugian. Bayangkan jamaah sekalian, Allah menyebutkan amalan membaca Al-Quran itu sebagai bentuk berdagang dengannya. Kalau ada orang yang berdagang sesama manusia, sebagai seorang pengusaha, pebisnis, kalau mendapatkan keuntungan pasti senang dan bahagia. Padahal perdagangan itu hanya kepada sesama manusia saja. Bagaimana lagi jika perdagangan yang kita lakukan bersama dengan sang penguasa langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang pasti mendapatkan keuntungan di akhirat kelak dan dijamin. Caranya sederhana, membaca Al-Quran, yang justru dilalaikan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara keutamaan mengapa Al-Quran itu dengan membacanya dianggap sebagai perbuatan berdagang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah riwayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf, akan diberikan pahala satu kebaikan yang kemudian dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Dan beliau melanjutkan hadisnya, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi bayangkan jamaah sekalian, kalau di antara kita mungkin ada yang bacaannya baru selesai alif lam mim sudah mendapatkan 30 pahala kebaikan. Dilipat gandakan lagi di bulan ini 700 kali lipat. Satu halaman yang berjumlah 500 huruf dikali 7.000 pahala kebaikan, dan seterusnya dan seterusnya.
Dan keutamaan yang besar ini yang sangat berbahagia, setiap huruf bacaan Al-Quran diberikan ganjaran 10 pahala kebaikan, tidak terdapat pada jenis bacaan-bacaan apapun. Tidak ada pada bacaan-bacaan yang lain, kecuali Allah khususkan pada bacaan Al-Quran saja. Maka bagi yang mau berinvestasi akhirat, mendapatkan pahala yang besar dengan bacaan Al-Qurannya, inilah momentum yang sangat tepat. Kembali membiasakan diri kita untuk dekat dengan Al-Quran yang selama ini mungkin kita tinggalkan. Karena kalau di bulan Ramadan saja kita belum mampu untuk dekat menjadi sahabat Al-Quran, maka dikhawatirkan pada bulan-bulan lain kita akan semakin jauh dengan Al-Quran itu. Nabi SAW juga mengabarkan ketika peristiwa hari kiamat nanti terjadi dengan segala kedahsyatan dan kengeriannya. Beliau menyebutkan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah itu Al-Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Qur'an itu akan datang sebagai pemberi syafaat, sebagai pemberi pertolongan. Kepada siapa? Li ashabihi, bagi sahabat-sahabatnya. Yang tentunya sahabat Al-Quran di sini adalah mereka-mereka yang semasa hidupnya di dunia lisannya selalu basah untuk membaca, menghafalkan dan mempelajari Al-Quran. Dan yang terakhir, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ternyata seorang rasul yang mulia, yang setiap perkataannya pasti benar, punya standar tersendiri siapakah yang layak dikatakan dan disematkan gelar sebagai manusia terbaik kepadanya. Ternyata versi beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempelajari Al-Quran. Segala bentuk pelajaran yang berkaitan dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, mulai dari cara membacanya, memahami hukum-hukum tajwidnya, penyebutan hurufnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya dapat informasi di masjid ini ada pelajaran itu, memfasilitasi jamaah yang mau memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Mari berbondong-bondong merespon kebaikan itu. Tawaran yang merupakan program dari panitia Amalia Ramadan atau pengurus masjid kita. Dan tidak ada kata terlambat untuk mempelajari Al-Quran, siapapun kita, apapun kesibukan kita, dan berapapun usia kita, kalau mau menjadi manusia yang terbaik. Begitu pula orang-orang yang mengajarkannya. Karena hadirin yang berbahagia, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan pujian sedikit pun bahwa standar kemuliaan seseorang itu dilihat dari hartanya, dari pangkatnya, dari jabatannya, dari kedudukannya, dari keturunannya. Tidak pernah Nabi menyebutkan itu, kecuali dari hadis ini saja, bahwa yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya, mereka itulah manusia yang terbaik menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai penutup, ada satu ungkapan yang sudah sangat semestinya menjadi bahan renungan kita bersama, yang pernah diucapkan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na minal Qur'an." Kata Utsman, kalau seandainya hati kita ini bersih, jika sekiranya hati kita ini suci, niscaya tidak akan pernah merasa kenyang dengan bacaan Al-Quran. Tidak akan pernah merasakan kejenuhan dan kebosanan untuk selalu bersama dengan Al-Quran. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pada hari ini, bahkan di bulan Ramadan pun, kita jauh dari Al-Quran,
merasa jenuh dan cepat bosan jika duduk bersama dengan Al-Quran, maka jangan-jangan ada dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba belum pernah bertaubat dan meminta ampun kepadanya atas dosa yang kita lakukan tersebut, sehingga kita terhalang atau dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dekat dengan Al-Quran yang merupakan sumber segala kemuliaan dan keutamaan. Jadi hadirin yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesadaran kepada kita semua, memberikan hidayah dan pertolongan kepada kita semua untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang betah untuk duduk bersama dengan Al-Quran, untuk mau mempelajari, memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita, mempelajari isi dan kandungan dari Al-Quran itu, serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkannya. Demikian jamaah sekalian, sedikit nasihat yang sempat kita sampaikan, yang tentunya ditujukan kepada diri kami pribadi, dan semoga ada juga manfaatnya bagi jamaah sekalian. Jika ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan, kekeliruan, datangnya dari kami pribadi. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.